adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di Sunday School Online. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa Sunday School Online. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti setiap pembelajaran Alkitab dan juga kami bisa menikmati setiap pujian penyembahan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa,
rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Ija. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar karakter baru, yaitu murah hati. Kita ulang adik-adik ya. Tema karakter kita hari ini adalah murah hati. Yuk adik-adik kita belajar bersama tentang murah hati. Ayat Alkitab murah hati kita buka di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita ulang ya adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan murah hati? Murah hati adalah mengelola berkat Tuhan sehingga dapat memberi dengan tulus dan sukacita. Ciri-ciri karakter murah hati. Yang pertama, saya akan berbagi dengan orang lain. Yang kedua, saya akan menabung supaya dapat memberi. Yang ketiga, saya akan memberi tanpa pamrih. Yang keempat, saya akan memberikan waktu dan kemampuan saya. Dan yang kelima, saya akan memiliki sifat baik dan suportif. Kakak akan menjelaskan ciri-ciri karakter murah hati. Yang pertama, saya akan berbagi dengan orang lain. Itu tandanya adik-adik tidak pelit. Adik-adik mau berbagi dengan orang lain. Contohnya, adik-adik punya makanan banyak. Lalu ada teman yang tidak membawa makanan. Adik-adik mau memberi makanan punya adik-adik ke teman yang tidak membawa makanan. Itu namanya adik-adik mau berbagi dengan orang lain. Yang kedua, saya akan menabung supaya dapat memberi. Adik-adik mau memberi dengan kerelaan dan rasa sukacita. Karena adik-adik mau membantu orang lain. Contohnya, adik-adik sisihkan uang jajan yang diberikan sama orang tua adik-adik untuk memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan atau membelikan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu membeli. Yang ketiga, saya akan memberi tanpa pamrih. Itu artinya adik-adik memberi dengan ikhlas. Adik-adik tidak mengharapkan balasan. Dan yang keempat,
saya akan memberikan waktu dan kemampuan saya. Adik-adik tidak pelit waktu. Adik-adik mau meluangkan waktu untuk orang lain dan terutama untuk Tuhan. Adik-adik mau berdoa sebelum belajar, sebelum main. Adik-adik membaca firman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup mata. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah online hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Pasang telinga kami, buka hati kami dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang taat dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik mau memberikan waktu untuk Tuhan. Dan adik-adik mau memberikan kemampuan adik-adik. Contohnya, adik-adik mau melayani di gereja. Adik-adik bisa menari. Lalu adik-adik melayani menjadi tim tari di gereja. Lalu yang terakhir, yang kelima, saya akan memiliki sifat baik dan suportif. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang minyak seorang janda. Ayo kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Sudah adik-adik? Nah, lihat adik-adik. Ada seorang wanita miskin yang sedih karena suaminya telah meninggal, sehingga menjadi janda dan memiliki hutang yang banyak kepada seseorang. Lalu janda tersebut pergi menemui Nabi Elisa untuk meminta bantuan. Nabi Elisa bertanya kepada seorang janda tersebut, "Apa yang ada di rumahmu?" Lalu seorang janda tersebut jawab, "Hanya ada toples dengan sedikit minyak goreng." Lalu Nabi Elisa berkata, "Pinjam kendi kosong sebanyak yang kamu bisa. Isi mereka dengan minyak dari kendimu." Adik-adik, janda tersebut terkejut karena dia tidak memiliki banyak minyak goreng di kendinya. Tetapi janda tersebut tetap melakukan seperti yang dikatakan Nabi Elisa, karena Nabi Elisa adalah abdi Allah. Anak-anak janda tersebut meminjam banyak kendi dan mangkuk kosong ke tetangganya. Lalu mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Mereka mulai mengisi satu kendi sampai penuh. Lalu yang berikutnya dan berikutnya lagi. Minyak dalam kendi terus mengalir sampai setiap kendi penuh dengan minyak. Wah,
Luar biasa ya adik-adik. Dengan bantuan Tuhan, kendi tersebut terisi minyak sampai penuh. Lalu dia menjual minyak tersebut ke pasar dan memberikan semua kendi serta toples kembali ke tetangganya. Kemudian janda tersebut membayar semua uang yang menjadi hutang suaminya. Yeay! Akhirnya janda tersebut tidak mempunyai hutang lagi karena sudah terbayar dengan menjual minyak di pasar. Janda tersebut bertanya-tanya, berapa banyak kendi yang akan saya pinjam? Seberapa besar iman yang akan saya miliki? Jika janda tersebut itu hanya meminjam satu kendi saja ke tetangganya. Jika hanya meminjam satu saja, maka dia tidak akan memiliki cukup minyak untuk dijual dan membayar hutangnya. Karena janda tersebut taat pada Tuhan, melalui Nabi Elisa, Tuhan bermurah hati. Tuhan bermurah hati ke janda tersebut. Pada akhirnya, janda tersebut dan anak-anaknya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga mereka dan melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Berkat Tuhan dan keajaiban yang luar biasa, janda tersebut sangat-sangat berterima kasih dan sangat bahagia sekali. Inti firman Tuhan hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Apa yang dilakukan Tuhan kepada janda tersebut? Tuhan memberkati janda tersebut melalui siapa? Elisa, sehingga ia dapat melunasi hutang-hutangnya. Demikian juga dengan hidup kita adik-adik. Tuhan itu murah hati karena Ia selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Maka dari itu, kita juga harus menjadi anak yang murah hati. Karena Tuhan juga murah hati. Semangat adik-adik. Adik-adik, kita dapat lakukan setiap minggu ada 3 hal. Yang pertama, membaca ayat Alkitab tentang murah hati. Di 2 Korintus 9 ayat 7. Lalu yang kedua, menerapkan ciri-ciri karakter murah hati. Dan ketiga, menyanyikan lagu karakter murah hati. Ayo kita lakukan setiap minggu ya adik-adik. Yeremia 3 ayat 12b. Aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Aku anak murah hati yang suka berbagi, dengan bersyukur tulus memberi, sukacita di hati. Murah hati, murah hati, aku suka menjadi anak murah hati. Aku anak murah hati
yang suka berbagi. Dengan bersyukur tulus memberi, sukacita di hati. Murah hati, murah hati. Aku suka menjadi anak murah hati. Murah hati, murah hati. Aku suka menjadi anak murah hati. Aku suka menjadi anak murah hati. Aku suka menjadi anak murah hati. Adik-adik, sebelum menutup ibadah online hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami terapkan di kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami ingin menjadi anak yang murah hati Tuhan, memiliki karakter murah hati Tuhan, seperti Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang murah hati, dan kami juga ingin memiliki sifat yang baik ya Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Biar Kau pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jaga kami selalu Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah kami sehat selalu ya Tuhan. Yang sehat tetaplah Engkau biarkan sehat Tuhan. Dan yang sakit biarlah Engkau pulihkan Tuhan. Biar Engkau sembuhkan ya Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu kami percaya Tuhan Kau pasti sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.